Alhamdulillah sehat. Ini Pak mau minta komentarnya dikit tentang apa? Pembangunan di Kota Palembang ini Pak. Sekarang kan pembangunan begitu gencar itu Karena semakin gencarnya itu efeknya terkadang pembangunan itu tidak memperhatikan lingkungan Pak. Irigasi ya, drainase kan. Nimbun akhirnya banyak banjir Pak. Palembang sekarang rentan banjir kan. Takutnya lagi sebagai contoh di daerah Jalan Patal Musri dulu nggak banjir, sekarang hujan nenget banjir karena lebak-lebak yang selama ini tempat air sekarang jadi tanah rata itu Pak. Tanggapan Pak Ridwan gimana Pak tentang apa banjir ini Pak? Ya, permasalahan banjir ini kan sesuatu yang ala kulli hal pasti terjadi ya, mengingat memang Palembang ini adalah kota rawa, sebagian besarnya rawa. Nah, sesungguhnya di kota Palembang ini sudah ada perda tentang rawa, yang dimana ada ketentuan khusus dari perda rawa nomor 11 tahun 2012 itu. Jadi rawa itu tidak boleh ditimbun secara keseluruhan. Rawa itu jadi harus ada resapan airnya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para developer, masyarakat yang ingin melakukan pembangunan terhadap penimbunan terhadap rawa-rawa tersebut. Jadi dia harus mengikuti ketentuan perda rawa tersebut, pengendalian rawa tersebut ya. Sehingga dengan adanya pengendalian ini, resapan air yang tetap ada itu mengakibatkan kurangnya banjir di kota Palembang. Lalu yang kedua ya pengendalian drainase, bagaimana pada saat pembangunan itu konsep drainasenya sudah bagus, sehingga bukan cuma aliran dari komplek itu sendiri, tapi setelah keluar dari komplek itu kemana arah air itu yang harus ditentukan oleh perencanaan dari pemerintah kota. Itulah kenapa PUPR itu bidang drainase dan jalan itu di satu OPD saja ya, satu OPD PUPR. Nah, Perkimtan selaku yang mengawasi tentang pemukiman masyarakat itu harus juga koordinasi dengan pihak PUPR. Kalau di kementerian kan satu itu tidak terpisah kan? Yeah. Di kota Palembang ini yang terpisah antara PUPR dan Perkimtan. Ini harus bersinergi, jangan sampai masalah pembangunan pemukiman itu mengganggu resapan rawa tersebut, dan ini menjadi salah satu penyebab dari masalah banjir tersebut. Nah, lalu yang kedua pengendalian sampah juga. Pengendalian sampah, karena di dalam perda sampah itu sebenarnya sudah bagus ya, adanya pemisahan antara sampah yang bisa organik dan anorganik, sampah yang bisa dikelola lagi dan menjadi bank sampah. Sebenarnya dalam perda pemerintah kota Palembang itu sudah diatur, cuman efektivitas dalam pelaksanaannya kan masih belum. Kita melihat di kota Palembang ini belum ada pemisahan kotak-kotak sampah itu ya, apalagi di TPS dari satu tempatnya kan gitu. Nah, akibat dari kurangnya dari pemungut sampah ini, sehingga banyak sampah itu yang masuk di aliran-aliran air tersebut. Drainase ya. Apalagi anak-anak sungai ya, kalau kita selusuri anak-anak sungai itu luar biasa. Sampah ya. Penyelesaiannya yaitu tadi program pemerintah khususnya Pak Wali dengan program gotong royong ini sangat baik sekali. Tapi efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya yang perlu dikoreksi. Maksud saya begini, pemerintah kan ada di level bawah ya, di level kelurahan-kelurahan. Harusnya itu dilakukan serentak setiap pekan itu, jangan keliling. Misalnya dinas ini ngumpul nanti di kelurahan mana, pekan ini di sini, nanti pekan ini di sini. Jangan seperti itu mestinya. Harusnya gimana? Harus dibagi. Sehingga dengan pembagian ini serentak dilakukan di semua level kelurahan-kelurahan. Seperti itu. Jadi konsepnya itu level kelurahan ngajak masyarakat setempat, sehingga efektivitas efisiensi dari program gotong royong ini bisa lebih cepat mendapatkan hasil ketimbang yang model sekarang ini OPD ngumpul ke situ gitu ya, kumpul ke sana gitu, sehingga rame di satu tempat tapi tempat lain tidak dilaksanakan. Mestinya pada hari Minggu itu
itu sebuah kelurahan bergerak, ajak masyarakat, ala kulihan tinggal keliling-keliling RT, kan lebih efektif dan lebih efisien. Seperti itu. Bayangin loh, ada 170 kelurahan. Kalau nak nunggu Pak Wali dulu, nak nunggu Pak Sekda dulu, baru gotong royong, wah itu alamat lah, tidak selesai itu, lambat penyelesaiannya. Nah, potret dari Sekanak Labidari ini merupakan salah satu contoh yang baik, tapi tidak perlu sebegitu saja. Cukup yang penting itu sementara ini adalah bagaimana aliran air ini lancar dulu, kaget dulu berhiasnya. Ini kan dihiasi kan, yang mahal itu dihiasan itu. Mestinya bagaimana aliran air ini dulu dikendalikan sehingga air dari curahan hujan, dari rumah tangga itu bisa terkendali, sehingga lancar buang ke tempat pembuangan akhirnya itu di mana air itu mengalir kan, seperti itu. Itu yang paling baik sebenarnya.